Hai guys, tahu nggak aku lagi ada di mana? Di sini Bendungan Kedung Ombo. Kayak Bukit Teletabis guys. Kulinernya juga banyak. Halo sahabatku, apa kabar? Saat ini aku akan eksplor di salah satu tempat yang sangat fenomenal. Aku berkunjung ke salah satu waduk yang disebut dengan Waduk Kedung Ombo. Perjalanan dari kota Solo menuju ke Waduk Kedung Ombo membutuhkan waktu 1 jam. Dan ini merupakan salah satu waduk besar yang ada di Indonesia dengan perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Sragen, dan Boyolali. Untuk saat ini, Waduk Kedung Ombo memiliki beberapa fasilitas sebagai tempat wisata, dan untuk mengelilinginya itu butuh waktu cukup berjam-jam ya kawan, tetapi kita akan disuguhkan pemandangan yang epik dan indah sekeliling dari Waduk Kedung Ombo sendiri. Pada saat ini, bagian pinggir dari waduk banyak dijadikan sebagai objek wisata yang menyuguhkan pemandangan indah, serta sebagai tempat untuk menyewakan jasa promotor bagi pengunjung yang ingin menyusuri waduk. Apalagi kalau musim semi seperti padang rumput dan perbukitan yang hijau, menjadi pilihan alternatif terdekat dan terbaik bagi 3 kabupaten ini. Ketika aku menyusuri perjalanan, dan memang aspalnya ini baru dibangun ya teman, jadi memang cukup halus dan enak mengeliku-likunya gitu. Sepanjang jalan kita akan dihadapkan dengan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang hijau. Selain itu juga kanan kiri banyak penduduk sekitar yang mengais rezeki dengan menjual berbagai keperluan seperti snack dan minum-minuman. Salah satu spot wisata yang gratis adalah tulisan dari Bendungan Kedung Ombo ini. Ini berada di sisi bagian utara dari Waduk Kedung Ombo. Dan ada area berhenti, dan di sini juga banyak yang berjualan. Untuk mencari tempat aku berada ini, cari aja PLTA Kedung Ombo. Nanti akan ada tempat untuk memarkir ataupun memakai kendaraan melihat bukit yang hijau seperti Bukit Teletabis di serial film anak-anak. Sebuah pemandangan yang sejuk, perbukitan yang hijau dengan perpaduan perpohonan di lereng sebelah barat. Para pengunjung biasanya memakai kendaraan mobil maupun motor dengan turunan menuju ke bawah. Sayangnya bukit ini memang tidak boleh dinaiki ataupun dilompati karena memang ada pagar pembatas sehingga hanya bisa disaksikan dari jalan raya. Meski begitu kita cukup puas karena jalan rayanya pun halus mulus dan pemandangannya juga enak dinikmati. Di sini menjadi spot untuk anak-anak muda dan para anak-anak sekolah juga untuk menjadikan momen foto bersama maupun foto selfie. Saranku hati-hati ya guys kalau ke sini karena terkadang ini turunannya itu orang memakai kendaraan bisa kencang. Jadi harus hati-hati menggunakan jalan untuk selfie maupun foto. Dan tentunya jangan sampai melompat pagar. Nah, di bagian PLTA itu ada di ujung sebelah sana. Ini ada jalan yang terus, tapi nanti akan ada pintu yang kita dilarang untuk meneruskan perjalanan. Sebagai alternatif, kita bisa belok ke kiri. Ini ada jalan terus, nanti sampai kita ada di pinggir waduknya langsung. Di sebelah kiri ini berjajar-jajar warung-warung yang menyediakan berbagai menu masakan, terutama masakan hasil ikan dari Waduk Kedung Ombo, yaitu keramba-keramba ikan seperti ikan nila dan lain-lainnya. Kelapa muda menjadi alternatif pilihan terbaik bagi para pengunjung yang dahaga, apalagi di siang hari yang begitu panas. Jembatan Pelangi guys, kita ngelewatin jembatan Pelangi. Oke.
Waduk ini sejatinya sudah dibangun mulai tahun 1985 dan selesai pada tahun 1989 ketika Pangeran membutuhkan waktu 2 tahun hingga diresmikan pada tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Walaupun pada saat itu terjadi penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman oleh warga karena tanahnya dijadikan waduk Gedong Ombo karena kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan pada saat itu, sehingga muncul kasus Gedong Ombo. Oke kawan, kalau siang-siang jalan-jalan seperti ini, kita sudah memutari banyak sekali lika-liku dari Waduk Gedong Ombo, maka tidak ada salahnya kalau kita mampir di salah satu warung. Kali ini aku akan berkunjung ke salah satu warung dari pasar ikan sendiri. Di sini warungnya menyediakan berbagai jenis ikan segar yang siap dibakar, yang memang langsung dari keramba Waduk Gedong Ombo itu sendiri. Setelah diambil, kita akan menikmatinya. Guys, di daerah lagi kalau kita pergi ke Gedong Ombo, kita akan ditawarkan kuliner khas dari Gedong Ombo sendiri, yaitu adalah panggangan panggangan ya, ikan panggang nila. Ini seperti ini, kalau yang besar ini 20.000, sedangkan ini kecil atau besar, Mbak? 252. Oh, 25 dapat 2. oh gitu. Kalau yang kecil ini 10.000 ya. Kalau yang ini 10.000, yang ini 20.000 ya. Oke, kalau datang ke Gedong Ombo ke sini jangan lupa ini di warungnya Mbak Rizky ya. Jadi tempat wisata Wonosari Gedong Ombo, ambil aja itu, habisin aja ya ke sini. Mantap. Panggang nila. Ini seperti ini, kalau yang besar ini 20.000, sedangkan ini kecil atau besar, Mbak? 252. Oh, 25 dapat 2. gitu. Kalau yang kecil ini 10.000 ya. Kalau yang ini 10.000, yang ini 20.000 ya. Oke, kalau datang ke Gedong Ombo ke sini jangan lupa ini di warungnya Mbak. Guys, pesta ikan ini. Ada yang mau? Setelah aku menikmati makanan enak dan mengenyangkan bersama dengan teman-teman tadi, aku langsung menuju ke bibir dari Waduk Gedong Ombo sendiri. Sebenarnya seberapa enak dan nikmatnya dan apa pemanfaatan dari Waduk Gedong Ombo sendiri. Waduk Gedong Ombo dengan luas genangan kurang lebih 4.500 hektar serta volume tampungan air normal sebesar 723 juta meter kubik, Waduk Gedong Ombo mampu mengairi lebih dari 60.000 hektar lahan pertanian di wilayah Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. Wow. Inilah sumbangan besar bagi Waduk Gedong Ombo yang memiliki fungsi sebagai irigasi. Untuk kebutuhan air daerah irigasi yang dilayani dengan memperhitungkan pengaruh ketersediaan air pada sungai-sungai di hilir waduk dan diperhitungkan pula aliran lateral daerah tangkapan air di pintu-pintu pengatur dari bendung tersebut. Sahabat, Waduk Gedong Ombo selain difungsikan sebagai pemenuhan kebutuhan irigasi dan air baku juga dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. PLTA Gedong Ombo direncanakan dengan debit maksimal 61,8 meter kubik per detik dan debit minimal 45 meter kubik per detik. Daya yang dirancangkan sebesar 22,5 megawatt. Wow, ini sangat besar sekali untuk ukuran waduk. Sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, 6.576 hektar menjadi kawasan wisata yang potensial.
Dan semakin waktu semakin banyak yang investor untuk membangun wisata-wisata yang ada di pinggir waduk Kedung Ombo. Para pengunjung suka dengan naik perahu motor mengelilingi waduk, memancing dan membakar ikan hasil tangkapan, serta satu lagi pacuan kuda. Seperti yang ada di dekat dari waduk Kedung Ombo, namanya Nyi Ageng Serang. Perikanan keramba merupakan salah satu faktor besar bagi pengembangan perikanan di waduk Kedung Ombo. Contohnya ikan nila tadi yang aku makan, guys. Masih banyak yang memang harus aku explore, tapi waktu membatasi kita. Jangan lupa untuk menyaksikan perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.